Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Diani Julia Putri, siswi dari SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Jauh sebelum Sang Kuryang lahir, hiduplah sepasang dewa dan dewi, yang dimana mereka berdua melakukan kesalahan yang sangat besar. Atas perbuatan yang mereka lakukan, mereka berdua diusir dan dikutuk oleh Sang Hyang Tunggal menjadi seekor binatang. Sang dewa berubah wujud menjadi anjing yang bernama Tumang, dan sang dewi berubah wujud menjadi babi hutan yang bernama Wayungnya. Untuk sementara waktu, mereka berdua tidak diizinkan kembali ke tempat mereka semula, tetapi mereka tinggal di hutan dan melakukan pertapaan agar diizinkan kembali menjadi dewa dan dewi seperti sedia kala. Di tengah pertapaan, sang dewi kehausan, lalu ia melihat ada air di dalam batok kelapa. Ia mengambil batok kelapa tersebut dan meminum air tersebut. Tanpa ia sadari, air tersebut merupakan air seni dari Raja Suni Perbangkara yang pada saat itu sedang berburu di dalam hutan. Lama-kelamaan, Sang Wayungnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Suatu hari, sang raja berburu di dalam hutan. Lalu ia menemukan seorang bayi putri yang sangat cantik. Ia mengambil bayi tersebut dan membawanya ke kerajaan tempat ia tinggal. Bayi tersebut diberi nama Dayang Sumbi. Berangsur-angsur Dayang Sumbi sudah dewasa. Kecantikannya pun semakin meningkat. Banyak para raja dan para pangeran yang mengincar hati Dayang Sumbi. Akan tetapi, Dayang Sumbi menolak semua permintaan para raja dan para pangeran. Lalu Dayang Sumbi mengasingkan diri ke bukit, ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi tengah menenun. Akan tetapi, alat tenunnya terjatuh. Lalu ia berkata, "Duh, alat tenunku terjatuh. Barang siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku, maka aku akan menikahinya jika ia laki-laki, dan aku akan menjadikannya saudari jika ia perempuan," kata Dayang Sumbi. Tanpa disadari, ternyata Tumang mengambil alat tenun tersebut dan memberikannya ke Dayang Sumbi. Melihat hal itu, Dayang Sumbi harus menikahi Tumang. Mendengar berita Dayang Sumbi dan Tumang menikah, sang keluarga kerajaan kecewa terhadap Dayang Sumbi. Keluarga kerajaan mengusir dan mengasingkan Dayang Sumbi di bukit tersebut untuk selama-lamanya. Setelah lama menikah, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil suka berburu dan selalu ditemani oleh Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi berkata kepada anaknya, "Nak, bisakah kau mencarikan sebuah hati rusa untuk ibu dan akan ibu masak untuk makan malam nanti?" kata Dayang Sumbi. Lalu Sang Kuryang pun menjawab, "Baik Bu, akan aku carikan hati rusa untuk makan malam nanti." Setelah mengatakan itu, Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani oleh Tumang. Setelah lama menelusuri hutan, Sang Kuryang tidak menemukan seekor rusa satupun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia menemukan ada seekor babi hutan yang sangat besar. Lalu dia berkata kepada Tumang, "Tumang, cepat cegat babi hutan itu sebelum dia lari. Kita akan berburu babi hutan untuk makan malam nanti," kata Sang Kuryang. Akan tetapi, Tumang hanya diam saja dan melihat babi hutan tersebut, karena ia tahu babi hutan tersebut adalah sang dewi yang dulunya dikutuk oleh Sang Hyang Tunggal. Melihat itu, Sang Kuryang sangat geram kepada Tumang. Lalu ia mengambil anak panah dan mengarahkan ke Tumang. Melihat hal itu, Tumang ketakutan dan berlari sejauh mungkin.
nasib tidak berpihak kepada Tumang. Ternyata Tumang terkena panahan tersebut dan Tumang meninggal. Sang kuryang mendekati jasad si Tumang dan mengambil hati Tumang dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, sang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kau sudah membawa hati yang ibu minta?" Kata Dayang Sumbi, dan sang kuryang pun menjawab, "Ya Bu, ini hati yang ibu minta." Lalu Dayang Sumbi pun berkata, "Di manakah Tumang? Ibu tidak melihatnya." Kata Dayang Sumbi. Sang kuryang pun menjawab, "Sebenarnya Bu, hati yang saya bawa saat ini adalah hati Tumang. Karena tadi ia mengecewakan aku," kata sang kuryang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun sangat murka kepada sang kuryang. Lalu ia memukul dahi kiri sang kuryang dengan sangat keras hingga sang kuryang tidak sadarkan diri. Mengetahui apa yang ia buat, ia langsung melarikan diri ke hutan dan menemukan sebuah gua. Dalam gua tersebut, sang Dayang Sumbi bertapa untuk meminta ampun kepada dewa. Hasil pertapaan tersebut, sang dewa memberikan Dayang Sumbi kecantikan yang abadi. Sang kuryang pun terbangun dari pingsannya, tapi ia tidak melihat ibunya ada di sana. Lalu sang kuryang pun pergi keluar rumah dan mencari ibunya, akan tetapi ia tidak menemukan ibunya. Lalu sang kuryang pun pergi merantau ke negeri seberang. Hari-hari sudah berlalu, sang kuryang pun sudah tumbuh dewasa, menjadi pria yang gagah dan tampan. Lalu ia pergi ke kampung halamannya dan bertemu dengan seorang gadis cantik, yang tanpa ia sadari gadis tersebut adalah ibunya. Lalu ia mendekati gadis tersebut dan membantunya memetik buah. Setelah memetik buah, sang kuryang pun berkata, "Hei gadis, maukah kau menikah denganku?" kata sang kuryang. Lalu gadis tersebut melihat dahi sang kuryang, dan ternyata ada tanda bekas luka, yang dimana ia berpikir bahwa sepertinya ini anaknya yang dulu ia pernah pukul. Lalu gadis tersebut berkata, "Aku tidak bisa menikahimu." Sang kuryang pun berkata, "Mengapa kau tidak bisa menikahiku?" Dan gadis itu pun berkata lagi, "Karena kau adalah anakku, aku ibumu." Sang kuryang pun berkata, "Aku tidak percaya jika kau ibumu." Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun berpikir keras untuk tidak menikahi sang kuryang. Lalu ia berkata kepada sang kuryang, "Aku akan menikahimu, tetapi aku memberikan 2 syarat. Yang pertama, kau harus membuat perahu yang besar dan membuat bendungan." Mendengar hal itu, sang kuryang setuju atas persyaratannya. Di tengah malam, sang kuryang memanggil teman-teman jin dan makhluk halus lainnya untuk membantu sang kuryang membuat perahu besar tersebut. Melihat hal itu, Dayang Sumbi pun memikirkan cara untuk menghentikan sang kuryang. Lalu Dayang Sumbi mengambil kain putih dan ia kibarkan agar terlihat fajar sudah tiba. Para makhluk halus pun mengira bahwa fajar telah tiba. Lalu mereka pergi dan menghilang, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Dayang Sumbi pun tiba mendekati sang kuryang dan berkata, "Hei kau tidak bisa memenuhi persyaratan yang aku minta," kata Dayang Sumbi. Lalu sang kuryang pun mendengar itu, ia sangat marah dan menendang perahu tersebut hingga terbalik dan menjadi gunung tangkuban perahu.
Sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kesalahan yang saya perbuat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.